Balik lagi, halo, apa kabar kawan-kawan Jeding Journey? Kita masih sama Kobam doang di sini dan juga Bapak itu yang ganteng itu namanya Bapak Ocel Birowo. Oh ya, dan juga masih bareng sama Gus Poleng. Teman-teman, kita lanjutin minggu kemarin, kita sudah datang dan kita lanjutin obrolan Di Sanggar Kris Mataram. Iya, di Sanggar Kris Mataram. Kita lanjutin obrolan kita di Jeding Journey kali ini. Dan tetap Bang Jedingnya lagi nggak ada dan dia tetap memberikan pertanyaannya lewat handphone. Nah, langsung aja kita ngobrol sama Gus Poleng. Ya. Gus, siap. Wih, ganteng. Siap dulu. Iya, ganteng loh. Gua kayak tiba-tiba gua kayak langsung punya bintang 4 di sini ya kan. Gus, kita ngobrolin kemarin kan kita sempat ngobrol Tentang wadah, tentang sanggar. Ada wadah, ada sanggarnya, orang-orang Ajang kebersamaan, edukasi. Sekarang tentang panggilan Kris. jiwa. Nah, sekarang kenapa sih Kris ini bisa jadi panggilan jiwa Gus Poleng? Apa karena kerisnya ini kan kita udah ngobrol ya soal laki-laki Jawa itu tadi. Gimana sih memilih keris itu lebih oke? Yang oke gitu. Kan harus tahu dong ya dong keris yang seperti apa, keris itu bentuknya gimana, apa tempatnya kah, apa gimana kah itu Karena gimana? beda-beda Mas. Misalnya keris Jogja, terus bentuk misalnya keris Jogja itu rangkanya ini kayak gini, terus kemudian keris Solo, mungkin keris Bali beda-beda. Nah, bisa dijelaskan Mas? Mungkin lebih ini ya, lebih apa namanya menjurus ke bilah keris, karena warangka ke kerisnya saja yang saya terangkan. Karena kalau warangka itu menurut kearifan lokalnya. Misalkan Solo dengan warangka Solo, Jogja dengan Jogja, Bali dengan Balinya. Pada intinya ketika memilih keris itu harus ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Misalnya apa itu aspek? Misalkan masalah material, materialnya yang bagus. Itu ada lagi ciri-ciri material yang bagus seperti apa. Nah, ini teman-teman memang harus main ke Sanggar Kris Mataram. Nah, syukurin. Kalau Gitu, lu ya. datang kan lu mau tahu apa? Terus yang kedua, bahan material tadi kan. Yang ketiga adalah namanya garap. Garap cara itu, membuat maksudnya. Garap itu bentuknya. Bentuk keulesan bentuknya bagus enggak bentuknya kan seperti itu. Yang ketiga adalah keutuhannya. Jadi keris itu kalau misalkan yang lawas ya jangan yang rusak-rusak banget lah kalau untuk mengambil, yang bagaimana yang masih kelihatan utuh kan begitu. Jadi ada 3 aspek itu yang perlu diperhatikan ketika kita memilih namanya keris. Tergantung dari cengkok bentuk keris, milih yang lurus, yang lu itu tergantung rasa. Oh, balik lagi. Itu bisa pesan ke empu ya? Bisa ke empu ya. Tergantung dari rasa. Nah, kadang-kadang teman-teman terjebak. Cocokkah keris itu dengan saya? Ditanyakan ke seseorang dan lain sebagainya kan seperti itu. Padahal berbicara sekarang begini, kalau jenengan itu nyari istri, apakah jenengan harus tanya ke saya, ini istri saya ini cocok nggak dengan saya? Wah, Ya kan? ini sulit kalau misalnya Ya kan? ngomongin istri. Nah, namanya keris itu juga pendamping, pengamping kita, Iya. sifat kandel kita kan seperti itu. Jadi rasa lah yang cenderung menentukan di situ. Betul juga. Saya bilang bagus, jenengan bilang wah kok kurang kan begitu loh ya. Nah, teman lain bilang kurang juga, tapi menurut saya bagus. Rasa ini yang utama. Nah, untuk memunculkan rasa ini yang berselera tinggi seperti apa ya, kita gaul dengan teman-teman keris. Gaul di Sanggar Kris Mataram itu tadi. Oke, benar juga itu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan Jeding Journey, kalau misalkan memunculkan rasa selera itu harus datang kemari lah. Jadi lu tahu yang namanya memilih bahan, terus cara memilih mengelola rasa itu ya, mengelola sanggar ini juga sepertinya banyak yang dikelola sepertinya. Nah, kalau ini kan ada 2 nih Om ya, ini boleh dipegang Boleh. Ini gua agak takut juga karena senjata tajam. Ini masuknya senjata tajam toh? Nggak. Karena ini alat tikam. Iya, senjata tajam. Ini kalau ya ini yang disebut keris dari ini kalau begini itu dari mana nih? Apa kelihatan dari Bentuknya. bentuknya Bentuk ini belum dari dibuka ciri khas. belum dibuka. Dari Ciri ciri khas. khasnya mana nih?
dari rongkonya itu kan ada dari mana ya? Itu maksudnya ciri khas dari sudut pandang Jogja atau Keraton Solo, Iya, kan atau itu. dari mana-mana kan setiap Kalau- daerah. Tapi yang pada ini- keseluruhannya kalau sudah menyatu seperti itu dinamakan namanya keris kan seperti itu. Ini tadi yang saya bilang maksudnya ciri khasnya yang seperti ini, misalkan bentuknya begini. Ini ciri khasnya dari mana nih, Mas? Itu Jogja, Mas. Ini Ya. Jogja. Itu Lebih- namanya Branggah Jogja. Branggah. Branggah. Lebih gagah ya itu ya. Branggah. Ini termasuk ininya juga ya, harus Iya, begini ya. Iya, harus seperti itu. Oh, Itu ada oke. Jogja, ada Solo, ada Bali berbagai Iya, macam. macam-macam. Ya, itu beda-beda kan begitu. Bahannya juga beda, ada yang dari kayu, ada yang dari Gading. gading juga ya. Tergantungan ya. Ada sih yang Kualitas ya. dari emas juga kan seperti itu. Serius, Mas? Oh iya. Iya. Bikin tempat ini ada yang dari Iya. emas. Memang Serius? iya. Banyak seperti itu. Waduh. Kalau yang ini Solo ya Mas ini. Yang mana? Jadi Jadi begini, Mas. iya, Man. Iya. Nah, ini mumpung kan dilihat Iya. teman-teman. Cara membuka keris itu adabnya ada. Misalnya Tidak contohnya. seperti ini kan. Contohnya. Contoh seperti ini. Adab membuat keris kan gitu loh. Nah, adab membuat ngasih dulu. Kalau jenengan itu kan memang orang saya hormati, ngasihnya saya posisi tangan itu di bawah begini. Jenengan terimanya yang atas. Gini? Pegang tangan dua yang Oh, atas. gini. Nah, Gini begitu. megangnya? Ya, betul. Nah, ini Oke. wujud menghormati yang Oke. lebih tua. Ini bentuknya begini benar? Ya, Apa benar. begini? Ya gini. Oh, aja. begini. Nah, Oh, gini. terima seperti ini. Nah, Oh, gitu. oke. Terus setelah terima. Nah, jenengan kasihkan saya dulu. Oh, berarti Nanti gini. saya kasih tahu caranya. Ah, Gini. oke, ya saya terima. Cara bukanya juga beda. Bukanya beda. Kita harus pegang, diyakinkan ini posisi aman ya, maksudnya nggak jatuh. Karena keris itu mahal. Oh. Jadi seperti ini, setelah seperti ini nanti ada cara melolos namanya membuka. Itu dibalik seperti ini, jempolnya di sini. Nah, ini diangkat. Setelah itu yang diangkat itu ditarik itu warangkanya begini. Oh, bukan teknis sih ya. itu. Ya, Oh. Bukan kerisnya Setelah yang itu ya kan itu hormat empu. Namanya ada seperti ini atau seperti ini. Itu menghormati empu, karya-karya leluhur dulu, bukan menyembah. Oke, oke. Ingat seperti itu ya. Itu menghormati empunya. Setelah itu dimasukkan lagi, masuknya juga seperti ini. Nah, yang digerakkan warongkonya ya. pokoknya kalau yang digerakkan ditarik ininya, ini bahasa keris berarti jenengan sudah ngajak perang sama saya, kan gitu loh. Nah, Oh, gitu. jadi ada adab di keris itu sendiri seperti itu. Oke. Gitu. Coba jenengan terima. Oke. Nah, jadi teman-teman kawan-kawan jeding journey ternyata keris ini Ada tekniknya. ada teknis membuka, Adab. adabnya, bukan teknis membuka ya, bukan teknis. Ini ada adab. Adab. Kebiasaan yang harus ini mungkin berhubungan sama sejarah dulu juga ya, memang Iya. memang begitu memperlakukan seperti Karena memperlakukan keris ini. Iya, yang ke pusaka. Oh, Keris itu oke. pusaka seperti itu. Oke, jadi cara membuka juga tadi sudah dijelaskan caranya. Ini terhadap keris dimanapun, mau itu dari Jogja, mau itu Iya. caranya begitu. Iya, memang kita harus ada satu penghormatan. Itu Mungkin yang daerah lain-lain itu beda cara penghormatannya. Anu, Tapi- tergantung lokal anu ya. Iya. Oh, ini betul. jadi dipegang di bawah, gimana tadi? Dipegang di bawah Ah, gini ya. Betul. Terus ini Dibalik oke, dulu, dibalik dulu. ini. Nah, setelah itu Rongkonya yang diangkat. Ini Ini posisinya di- ini diangkat segini. Oh, Nah, oke. diangkat, ditarik rangkanya. Tarik rangkanya gini. Nah, Nah, baru setelah kasih itu, penghormatan. penghormatan. Oh ya, ini bukan karena menyembah loh teman-teman, ya Ya. kawan-kawan. Ini adalah menghormati karya yang dibuat oleh empu, Karya pembuatnya. karya pembuatnya. Nah, Selain juga menghormati karya pembuatnya, ya kan itu juga menghormati pemiliknya ketika jenengan itu memegang, kan gitu loh. Satu misal begini, ini bendera pusaka, ya kan? Tak kasihkan, sampai lempar atau diinjak atau ditarik aja caranya itu membuka. Itu adabnya kan nggak ada kan itu. Karena ini adalah pusaka, ada satu adab-adab atau yang Etika, di ya? situ etika Etika. atau yang di situ dipakemkan kan seperti itu. ini jadi dipakemkan loh. Betul. Jadi nggak bisa main sembarangan buka keris yang dipunyai si pemilik ya Om ya. Kalau Betul, gitu ya betul, Gus ya. betul. Mas kembali ke keris tadi Mas. Ya. Eh, soal empu itu kan langka. Kalau di Jogja produksi keris itu kan ada berapa Mas? Produksi keris dan produksi warongko keris. Kalau Jadi- warongko keris kan di Manyu Sumurup. Kalau yang kerisnya kan beda. Misalnya Makanya- di Ngodian atau apa. Makanya saya bilang kan, kenapa Jogja ini adalah pusat daripada
budaya khususnya juga keraton. Ada keraton pasti ada keris, itu melekat. Bahkan sebelum negara ini merdeka, ya kan, kerajaan dulu dan lain sebagainya, pasti punya empu ya. pasti punya empu yang namanya keris, itu melekat sekali kan seperti itu. Nah, ini keris empu-empu yang di Jogja ini sangat minim sekali. Langka ya. Ada 3. Karena memang empu memang ahlinya toh. Iya, Tidak. ahlinya keris. Beda dengan perajin kan. Beda kan seperti itu. Ada Empu Sungkowo, Empu Puriati tadi, ada Empu Ngadeni. Di sini masih krisis yang namanya empu, kan seperti itu. Lah, kalau masalah warangka ya kan, itu warangka itu Jogja itu tempatnya terbesar mungkin. Tidak aja di Indonesia, di dunia. Karena dari Brunei, dari Malaysia, Singapura, Filipina, Belanda, pesennya di Jogja, pesennya di Bantul, di Banyusumur tadi. Selatan Makam Iya, gitu ya. betul. Makanya teman-teman yang ini mungkin pengen ganti warangkanya atau apa perabotnya keris, bisa langsung komunikasi di Bantul, di Imogiri. Tapi lebih cepat komunikasi ke Sanggar. Ya minimal untuk membuka wawasannya dulu kan. Ya. Soal nanti pesenilan teknis ya. Betul. Oke Om, kita lanjut. Gua lu aja dah yang buka, suruh ngejelasin. Kalau udah dibuka begitu, maksudnya itu kan kayak tadi saya lihat apa hasil dari empunya gitu. Itu apa itu namanya? Ada luk-luknya itu. Misalnya gini ya, buka tadi gimana caranya? Dibalik gini ya. Betul, ya. Posisi tangannya gini ya. Enggak, tangannya di sini. Di sini ya. Terus yang diangkat ditarik ini ya. tangannya, ya. Nah, Set. seperti itu. Ya. Set. Ini kan ada luk, Mas. Ya, betul. Nah, keris ini ada luk. Katanya konon kalau yang zaman Mojopahit itu, keris Mojopahit itu ada luk 13 atau apa itu. Kemudian yang populer itu kan di cerita Sabu Inten Nogososro itu kan juga ada keris itu. Nogososro Sabu Inten katanya luk 13. Gimana itu Mas? Bisa diceritakan? Ya. Itu yang versi Jenengan pegang kok anu. Gini, coba saya. Ini saya masukkan aja nggak apa-apa ini. Kalau serem deh. Gua agak kalau sama benda tajam. Jadi gini Pak Gimana Bocil, gitu. itu yang jenengan tanyakan itu posisi versi keris di komik karya Pak Singgi, ya. cerita bersambung Cerita itu. bersambung. Nogososro Sabu Iya. Inten itu. Itu kan latar belakangnya Demak ya. Kalau di Kerajaan situ Demak kan, ya? iya Demak. Maka banyak teman-teman mempersepsikan bahwa keris Nogososro ya Sabu Inten atau Nogososro itu Majapahit itu lo 13 karena banyak informasi atau Karena saking populernya saking itu ya, populernya Sabu Inten Nogososro namanya itu. cerita itu tadi kan begitu. Sebetulnya kalau Nogososro itu tidak lo 13 kan begitu loh. Tidak lo 13 itu. Berarti mengacu ke Mojopahit juga ya? Mojopahit itu kan di situ menganut aliran Hindu Siwa. Hindu Siwa. Kalau Demak sudah Islam kan? Islam. Kerajaan Islam. Maka di Majapahit itu ada namanya Surya Majapahit. Ya, logo Surya Majapahit itu di situ yang tengah itu Siwa, yang 8 lainnya ya kan itu adalah dewa-dewa lain kan seperti itu. Yang disembah itu adalah itu kan begitu. Jadi menurut mau coba di versi temuan-temuan yang ada itu kan Surya Wilwatikta itu ya kan itu adalah puncak daripada pemujaan itu adalah di situ. Jadi karena menganut aliran Hindu Siwa itu tadi kan. Jadi kalau keris-keris dan lain sebagainya ya kan itu tidak lebih daripada juga lo 9. Khususnya adalah keris ganan. Ganan itu keris yang bergandeng hewan apa kan gitu loh. Itu di bawah 9 kan seperti itu. Seperti Nogososro Mojopahit. Itu ada Nogososro Mojopahit. Itu ada. Yang beredar di umum atau itu kan Nogososro era Sabu Inten Mataram. Ya, Maksudnya ya. ada Demak, ada mungkin Sultan Agung kan seperti itu. Ya, Kerajaan Demak. Ya itu lo 11, Mataram. lo 13 itu ada. Kalau di Majapahit khususnya Nogososro Majapahit yang
yang diarani Naga Sasra itu apa sih? Kan gitu loh. Ya. Naga Sasra itu ya kan, itu kembali ke konteks awal dulu ya. Atau Naga Sasra itu adalah keris yang berdapur, gandiknya itu naga, ya kan. Terus dia punya awak, maksudnya badan itu nyampe ke ujung, ya kan, dengan ada namanya sisik, kan itu. Kamarogan itu dia itu adalah motif lunglungan. Jadi pinggirnya itu ada tinata emas itu sepertiga bilah. Jadi ada motif ukiran ya, itu sepertiga bilah, kan seperti itu. Di bawah ganjanya juga ada, samping ganja juga ada, di badannya juga ada sisiknya, kan seperti itu. Jadi Naga Sasra Majapahit itu menurut penelitian kami juga bukti-bukti artefak yang ada ya, bukti-bukti yang ada itu kalau kita pikir itu bukan lot 13 tapi lot 9. Lot 9 ya. Lot 9 bukan lot 9 ya. Bisa lot 7 ya kan, bisa lot 9. Oh, maksimal lot 9. Maksimal lot 9, tapi tidak ke lot 9 ke atas yang sering di Google di mana-mana itu kan ada Naga Sasra Majapahit lot 13 yang dicari-cari tidak ketemu dan lain sebagainya. Di situ kan dituliskan bahwa Naga Sasra itu bertahtakan emas, kan seperti itu. Setelah itu dari cirinya itu sisik sewu. Sisik sewu itu kalau secara teknis, berbicara teknis, kalau sisik itu sisik itu tadi dipasang 1000 sisik, itu nggak mencukupi di keris. Nggak mencukupi di keris, kan gitu. Artinya itu sisik 1000 itu atau memang sisiknya 1000 atau itu adalah bahasa kias, kan begitu loh. Membias, kan gitu loh. Yang kiasan bisa, ya. Iya, kiasan, bisa juga kiasan kan gitu. Itu ketika kita berbicara teknis kan seperti itu. Maka diasumsikan kalau 1000 itu karena itu yang membuat itu adalah Pangeran Sedayu atau Empu Supo yang buatannya ketika waktu dia bergelar Pangeran Sedayu itu banyak keris-keris yang hitam, kelam atau kelengan gitu. Tapi ada ciri-cirinya. Nah, itu hitam kehijau-hijauan. Yang puncaknya besi itu dia hurap. Dia keluar serabut kecil-kecil itu warna putih itu hurap. Itu lembut itu, hurap. Ya, jadi ada putih-putih yang kecil. Saya malah mau maknai bahwa keris Naga Sasra ini yang diwakili sisik 1000 ini adalah bentuknya itu naga, sisiknya juga sisik emas, kan seperti itu. Tapi perwakilan daripada 1000 sisik itu tadi dibilah itu material yang di situ adalah material yang hurap tadi. Jadi ada kecil-kecil seperti sisik tadi yang kecil-kecil itu. Jadi yang mungkin diasumsikan keris Naga Sasra Majapahit itu kerisnya ya di bawah lot 9, bisa lot 7, bisa lot 9 kan gitu. Tapi menurut asumsi saya malah lot 7 itu. Karena ya kan dari pendamping 9 dewa itu ada 8. Pasti ketika itu dikatakan pusaka masih di posisi di bawahnya, kan seperti itu. Mungkin dilewati ya. Gitu. Kalau bukti yang ada sekarang seperti Singobarong lot 7 ada, Megantoro lot 7 semua, ya kan. Dari keris-keris yang ada itu masih lot 7 Majapahit yang mengacunya ke Majapahit ya. Majapahit yang ada yang lot 5, ada yang 3, ada yang lurus kan gitu loh. Ada yang lot 9 gitu loh. Tapi untuk khusus keris Naga Sasra ini karena dianggap benar-benar sakral. 7 itu kenapa? Tak bilang. Karena 7 itu di angka Jawa itu sangat disakralkan. 7 itu ya pitulungan, pitutur, piwulang dan lain sebagainya. Itu memang betul-betul disakralkan di Jawa. Karena waktu itu cerita itu memang untuk penangkal pagebluk kan, ada kegaduhan-kegaduhan yang ada di Majapahit. Untuk meredam itu wabah penyakit dan kegaduhan yang ada itu dibuatlah keris namanya Naga Sasra, ya kan. Naga Sasra yang menurut juga bukti-bukti temuan, juga bukti-bukti yang ada sekarang bahwa yang di museum di mana-mana ya, yang keris itu di kolektor teman-teman yang ada itu masih minim sekali Naga Sasra itu ditemukan. Ada naga siluman kayak gitu loh, ada naga mungkin siluman tapi kamarogan, tapi yang ekornya nyampe atas ini belum ada, kan gitu loh. Dan ini masih misteri, keberadaan keris itu masih misteri. Apakah benar ada atau tidak itu misteri masih itu masih misteri. Iya. Kalau saya meyakini begini,
kalau singonya, kamarogannya itu ada. Naganya pasti ada dong, kan gitu loh. Sampai saat ini kan memang belum ditemukan yang diasumsikan naga sasra Majapahit itu. Dan saya punya pandangan sendiri ketika naga sasra Majapahit itu, karena itu juga tulak balak ya dan lain sebagainya, pasti itu besinya tingkatannya paling teristimewa. Iya. Makanya dikatakan puncaknya besi itu tadi, teknik lembahnya adalah besi hurap namanya. Itu besi yang mempunyai serabut kecil-kecil. Ya itu mungkin yang mewakili yang namanya itu sisik seribu, sifat tolak bala itu kan seperti itu loh. Jadi seperti itu. Cuman kerisnya ini belum ada. Kira-kira dalam bayangan orang-orang gitu, dalam bayangan teman-teman yang dalam bayangan Gus juga mungkin. Itu keris itu bentuknya seperti apa sih si Naga Sastra itu? Itu yang tadi, yang 9 itu. Iya, bentuknya ya naga. Bentuknya naga, ya kan? Setelah bentuknya itu posisinya naga, kerisnya itu luk 7, ya kan? Ada sisiknya itu emas, ya kan? Sisiknya emas, ada untaian atau motif tinatah kamarogan pinggirnya itu, ya kan? Tadi 1/4 bilah itu namanya kamarogan, ya kan? Terus material besinya itu hurap. Karena Pangeran Sindang Sedayu atau Pangeran Sedayu itu terkenal dia waktu dia menjadi Pangeran Sedayu itu pembuatannya adalah keris-keris yang hurap atau namanya besi-besi yang sangat berkualitas, kan seperti itu. Pilihan. Apalagi itu titah raja, ya kan? Ya, mungkin berarti pasti luar biasa dong ini. Ini jadi soal, ini kan masih jadi pertanyaan. Punya raja sih. Oh iya, pertanyaan masyarakat keris yang banyak kan gitu loh, bahwa keris ini keberadaannya itu belum ditemukan, walaupun di museum-museum juga belum ada. Jadi karena balik lagi ke cerita tadi, komik tadi ya, apa namanya? cerita bersambung. Iya, cerber ya, cerita bersambung tadi itu selalu disebutkan terus ya, kalau misalkan keris Naga Sastra itu disebutkan juga di cerita itu ya. Berarti dia bisa jadi pembohongan publik nggak itu kalau gitu? Ya enggak dalam. Atau tidak, itu hanya atau beda latar setting ya. Ya fiktif masih itu kan, itu beda lagi ya dengan Beda itu namanya belakang. komik, namanya cerita kan Iya, seperti itu. fiktif. Nah orang-orang itu memahaminya karena cerita ya kan, untuk pembelajarannya atau edukasinya belum nyampe ke situ kan. Saking populernya itu. Saking populernya. maka miss dia ya, miss Enggak. antara ini Kan dia missnya cuma di antara ini Mojopahit dengan ini latar belakang Mataram Demak. kan seperti itu. Demak. Kalau Naga Sastra Mataram itu luk 13. Oh memang iya. Iya, luk 13. Tapi kalau Majapahit ketika kita melihat di situ itu ya kan ada namanya menganut Dewa Tanah Wasanga kan seperti itu loh. Ada 9 Jadi dewa di beda situ. setting zaman. Itu beda zaman kan seperti itu. Tapi kalau Singosari ada luk 13. Nah, kan seperti itu loh. Singosari sebelum Demak ya. Oh sebelum Majapahit. Ya, Majapahit. Ya. Iya. Jadi cenderung seperti itu. Jadi pemahamannya kalau yang zaman Mojopahit itu keris Naga Sastra Sabu Intem itu maksimal luknya 9 ya. Maksimal. Jadi gini, penamaan Naga Sastra namanya Sabu Intem itu sudah dibakukan. Itu luk 11 Sabu Inten itu. Dibakukan luk 11 dalam pakem-pakem yang ada seperti pakemnya Pak Bambang Hardinusmo dan lain sebagainya. Biarlah pakem itu berjalan kan seperti itu. Tapi penamaan Naga Sastra sendiri yang Majapahit itu tidak bisa dikaitkan dengan namanya Naga Sastra Sabu Inten atau Naga Sastra yang luk 13 tadi kan gitu loh. Karena Majapahit itu harus ada penelitian yang lebih mendalam. Maka tentang Majapahit yang di situ menganut Dewa Tanah Wasanga dan lain sebagainya, ada Surya Majapahit, 8 Curai kan, dewa-dewa pendamping di sekitarnya. Itu adalah puncak. Puncak itu ke-9 itu adalah puncak, pastinya di bawahnya itu posisinya luk 7. Pendekatannya adalah naganya pun juga beda dengan naga Mataram. Karena Mataram sudah ada alkulturasi ya kan, budaya kan seperti itu. Naganya Singosari atau kerajaan sebelumnya atau bentuk ularnya itu juga sudah beda lagi. Gitu loh. Seperti itu. Itu bisa pendekatannya ke tarakota, penemuan-penemuan dan lain sebagainya. Yang jadi persoalan sekarang kan masalahnya kerisnya itu belum ada. Tapi kalau keris Singobarong, Majapahit, Kamarogan ada. Sudah ditemukan memang. Sudah. Kita dari teman-teman perkerisaan dan lain sebagainya. Kalau zaman Demak itu ada nggak? Masih nggak?
Sama-sama Mataram itu keris Ada. Prabu Sasro Itu ada. keluar lot 11, lot 13 itu sudah ada ya. Sudah ada. Ini kalau dari teman-teman yang pernah, yang kawan-kawan di Sanggar Keris ini, itu koleksi-koleksi paling tua itu dari abad keberapa, Om? Yang pernah yang ada gitu di-sharekan di... Atau mungkin yang ada di museum ya. Ya ada Singosari, ada Kediri, yang zaman Kediri dulu, Jenggala. Itu di museum yang ada ya. Di teman-teman juga banyak sih. Itu dapat di mana mereka ya? Ada temuan di Sungai Berantas, ya kan. Di temuan-temuan di dekat-dekat candi dan lain sebagainya. Nah, jadi kan teman-teman kan banyak nih koleksi gitu kan, koleksi terus ya, tadi juga itu mereka tuh Dapatnya dari mana Kalau gitu? di museum mungkin anu ya, museum-museum Banyak. ada misalnya. Kalau mungkin pecinta-pecinta keris atau kolektor keris kan ada juga yang lawasan keris zaman ini. Itu gimana Mas? Jadi gini, dapatnya teman-teman keris itu dari kolektor-kolektor yang ada itu juga dari ahli waris atau turun-temurun. Seperti itu. Semisal jenengan punya keris, karena jenengan itu tidak suka atau tidak ngerti, ya kan? Itu dimaharkan. Atau itu dikasihkan. Tapi yang lebih parah lagi, itu dilarung di kali karena takut, kan gitu loh. Oh gitu. Seperti itu. Jadi, Berarti bisa juga kalau tanpa disengaja kita lagi gali-gali pasir gitu atau gitu. banyak, Juga. banyak. Banyak begitu. Banyak. Jadi temuan-temuan era Singosari, era Kediri dan lain sebagainya di pinggir kali Sungai Berantas itu, ya kan, itu sangat banyak. Ada penambang pasir, nemu keris, atau itu berbagai macam era dan tangguh. Oh, gila, sampai bisa Ada yang era Mataram. Kok bisa era Mataram? Mungkin karena ya dilarung tadi. Iya, dilarung. Ada yang era Singosari dan lain sebagainya. Di situ kan jalur kapal perdagangan dulu, kan gitu. Iya. Kan seperti itu. Kali Berantas itu masuk jalur perdagangan. Itu jalur kapal dulu, kan gitu. Jalur kapal kali ini besar sekali kan gitu. Iya, berarti mereka si penemu-penemu itu akhirnya yang mereka nggak tahu ya mereka maharin ke orang gitu ya mereka. Iya, jual, ada juga temuan karena mungkin digali pondasi dekatnya ada candi lah, di situ ada temuan, ya kan? Ada temuan, ada keris, ada guci, ada perunggu dan lain sebagainya. Iya. Uang-uang Iya, gepok yang dulu itu, artefak iya, zaman itu gitu betul, ya. kayak gitu. Wah, gila. Terus gini, Om, Gus, ini ya Ya konon itu ada cerita gitu kan. Kadang-kadang beberapa kawan juga sempat cerita, lu mau kemana gitu. Pernah ada satu kawan gitu, dia tuh sibuk banget gitu di kontrakan gitu kan. Lu ngapain sih gitu, harus nyari ini, beli inilah. Banyak deh dia ngambil bawa-bawa kayak kembang atau apa. Dia nyebutinnya dengan santai, gua mau narik keris. Itu narik gimana maksudnya tuh Gus? Narik dia doa-doanya terus gitu muncul tiba-tiba kan. Kalau ya biasanya di juga tempat-tempat sih. tertentu. Itu gimana Ya, Gus kalau cara ini yang Gus ada lihat? yang model narik keris itu, ada keris kemudian ditemukan itu. Gimana itu Mas? Nah, itu yang menarik kan itu. yang menarik. Itu drama apa tenan lho Mas? Ini konteksnya menarik keris dan ini perbincangan yang Yang menarik. Itu drama apa tenanan lho Mas? Ya jadi begini Pak Loji. Itu untuk edukasi masyarakat aja. Iya. Banyak masyarakat kita itu yang di situ itu mungkin karena cerita, karena mungkin omongan yang tidak difahami ya bagi mereka. Ya pola-pola yang seperti itu seperti zaman dulu dibilang itu narik keris dengan media kembang, media minyak dan lain sebagainya, akhirnya ditarik kerisnya dan lain sebagainya, itu masih banyak sekarang. Iya. Masih banyak itu dilakukan oleh masyarakat kita khususnya, itu masih banyak. Tapi saya itu pengalaman saya, mereka saya tanya, itu jenengan narik sendiri? Jenengan benar-benar itu narik sendiri keris? Enggak, teman saya yang narik. Saya melihat sendiri. Iya, kalau saya melihat sendiri. Tapi kalau narik secara pribadi tidak, kan itu. Tapi mereka melihat sendiri. Saya melihat sendiri. Dengan dia melihat sendiri, yang narik misalkan Pak Ojek. Ya kan? Dia sudah meyakini itu saya menarik sendiri, ya kan? Karena dengan bantuan namanya Pak Kocil. Kan gitu loh. Nah, ini teman-teman ini kan nggak ngerti gitu loh. Posisinya seperti apa? Kalau namanya barang narik itu atau karena beliau dianggap ahli. Ya. Yang ahli pun saya tanya, coba sekarang jenengan ahli.
narik keris di depan saya. Gimana sih caranya narik keris kan gitu. Oh, mereka nggak ngerti, nggak tahu, begah kan gitu. Kenapa? Ya karena saya ada beberapa syarat untuk narik keris. Ngapain harus pakai di kuburan? Ngapain harus di tempat angker dan lain sebagainya? Ya, kalau bisa narik, kalau perlu keris-keris keraton itu ditarik aja, tak bilang gitu loh, iya kan? Kalau perlu ya uang bank itu ditarik saja kan gitu loh, nggak usah. Sama itu logis kan gitu, logis kan gitu loh. Iya, benar. Jadi nggak perlu bingung-bingung untuk narik itu kan gitu loh. Maka Kalau bisa narik. banyak persepsi yang keris tarian dan lain sebagainya itu ya nggak jelas kan, nggak jelas. Artinya masyarakat juga harus cerdas sekarang. Iya betul. Harus cerdas karena Tidak gampang percaya aja itu. Iya, karena namanya gaib itu ada iya kan gitu. Tapi tarik menarik ini tadi ya tuh kontesnya ini banyak penyesatan di situ. Ini banyak pemblondoran di situ. Kan gitu loh. Yang saya jumpai sampai saat ini saya belum pernah ketemu orang yang betul-betul bisa narik. Syaratnya mudah kan gitu loh. Di tempat lampu terang, di kamar, nggak usah pakai celana, nggak usah pakai baju semua, nggak usah pakai apa-apa. Di keramik itu semua. Tarikan keris itu gitu loh. Mau ada kembang dan medianya kita yang menyediakan, jangan mereka yang menyediakan. Kalau mereka yang menyediakan bisa disiapkan dong, kan gitu loh. Drama itu. Drama, Properti itu, artistik ya. maka masyarakat memang harus pintar. Karena Kenapa narik itu harus digelap? Bisa juga karena digelap sudah dipasang tinggal diambil, Dipersiapkan ya. kan itu. Misalkan, wah, Terus kerisnya digawe lawas bareng tuh. nah, iya. Jadi gini Pak Gojek, wah saya punya teman juga kan gitu. Saya itu narik, nah, terus itu bener kan? Bener. Mau disumpah pocong disembelih ya katanya tariannya sendiri. Kok bisa? Kamu memang benar-benar narik sendiri. Nah, tapi teman saya. Tapi saya melihat sendiri. Muncul warnanya hijau, muncul warna merah, kan gitu. Nah, itu kan warna hijau, warna merah itu yang terbang itu kan fosfor. Dan ketika keris itu atau sesuatu benda dikasih namanya jepretan karet itu loh. Bendanya itu dikasih fosfor, caretannya itu ditarik dari kejauhan, ya kan itu sudah terbang. Warnanya hijau, warnanya merah. Nah itu dianggap di situ memang benar-benar benda bertuah atau benda tarian gitu. Seperti itu. Tapi apapun itu tadi ya bagaimana kita Berarti itu dramanya berhasil ya. Drama judulnya menarik keris tadi itu ya. ya sekarang beginilah. Kalau kita bilang mau itu yang sesungguhnya benar-benar narik atau mau itu yang tarian atau drama dan lain sebagainya, mari kita masyarakat khususnya kita sadar diri dengan budaya kita khususnya keris. Kalau gak tahu keris maka tak kenal maka tak sayang. Ya kenalilah dengan keris. Datang ke sanggar keris Kembali lagi. Mataram. Kenalilah namanya keris, cintain nama keris. Cari ahli, cari teman yang tahu tentang keris itu. Karena apa? Sesuatu yang hebat itu, sesuatu yang menang. Keris yang hebat, keris yang bagus itu keris yang menang. Keris itu nggak pernah di situ namanya terbuang. Keris itu selalu pada zamannya terawat, turun temurun. Nggak mungkin dilarung. Nggak mungkin loh, itu kalah sudah, gitu loh. Maksudnya kalah sudah, ya kan? Namanya pemenang. Udah. Jadi gini, kalau jenengan itu punya Mercy itu akan laku mahal. Itu Mercy dari mana sih? Karena mulai baru terawat sampai sekarang jadi bagus. Ya kan? Terawat. Harley dan yang terawat. Kalau perlu jenengan punya Mercy tapi masih dibungkus plastik, ya mahal dong. Kan itu loh. Kilometer masih Nol. Oh. Nah, itu mah baru. makanya seperti keris tadi dibilang. Keris yang bagus, keris yang punya nilai atau tua atau nilai energi yang bagus itu adalah keris yang di situ benar-benar itu menang pada zaman-zamannya. Menang dalam arti ini keris itu bisa selamat. Keris itu selalu dirawat oleh orang, dari empuk ke orang, pindah orang lagi terus. Itu keris-keris yang keren, keris-keris yang hebat. Kalau keris sudah terbuang dan lain sebagainya, ya maaf. Namanya sudah kalah dong. Apalagi keris yang cuman biasa-biasa aja ya, yang ya iya. dia tadi. Makanya ya seperti itulah. Itu sedikit cerita. Itu terlepas konteks dari keris temu-temuan tadi. Kalau dulu ada bencana, Iya. dulu ada mungkin perang juga perang ya. dan lain sebagainya. Ketika itu teman jadikan sebuah artefak kan gitu loh. Karena benda yang bisa dijadikan satu kita untuk menggali sejarah itu seperti itu.
Oke, kawan-kawan Jeding Journey, kita udah ngobrol banyak soal Kristo, dari mulai warangkanya, looknya, apapun itu tadi yang kawan-kawan dengar, dan sampai kita ngobrolin katanya konon ada orang yang bisa narik keris, narik cuk. Iya, iya. Nah, kita macam-macam iya, begitu ya. gitu. Kita Nah, pajang gelap. Padahal Majapahit Mas, ya kan. Namanya keris sengklat aja dicuri bukan ditarik. Ya tuh ingat. Nah, kawan-kawan Jeding Journey, jadi coba kita berpikir, kalau kata Gus Woleng tadi, kita Berpikir harus logis. berpikir logis dan cerdas, ya kan? Harus cerdas, kita bisa melihat hal-hal tersebut itu bisa jadi kalaupun benar, tapi cobalah untuk dilihat lagi ya, bisa ini. Coba, masa lu nggak dengar tadi kata Gus Woleng, ya kan? Ini Gus lo, udah muter-muter pesantren lo, masa lu nggak percaya juga? Oke, kalau gitu terima kasih Gus Woleng udah Sama-sama. kasih kesempatan kita Jeding Journey jalan-jalan ke sekretariatnya, ya kan? Ke Sanggar Keris Mataram. Sekjen lo ya. Oh, ngeri. Senopati Nusantara ya. Sekeris Sekjen. Oke. Terima kasih sekali lagi Siap, sudah sama-sama. dikasih tempat, kita bisa ngobrol-ngobrol banyak. Akhirnya kita tahu, teman-teman Jeding Journey juga tahu, nggak perlu Tentang lagi, dunia perkerisan. ya, nggak perlu ribet lagi. Kalau misalkan mau tahu soal banyak tentang keris, boleh datang ke sini. Ada FB-nya nggak sih, atau sosmed atau apa gitu? Ada itu di IG juga ada semua. Di IG, oke. Bisa dilihat di IG-nya Sanggar Keris Mataram. Sanggar Keris Mataram. Dan sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas. Gua kalau ngeliat dia perasaan gua kayak ganteng gitu. Oke, jadi kawan-kawan Jeding Journey, terima kasih udah nonton Jeding Journey, dan jangan lupa hari Minggu, setiap hari Minggu di channel Jeding Production jam 19.00 WIB, ya kan? Tiap hari Minggu, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya supaya kita juga bisa lebih berkembang lagi channel kita ini, ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih, Gus. Siap. Kita salaman biar keren.